A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Belajar bersama Hafara, dan siang hari ini bersyukur kita kedatangan guru kita yang saya rasa kita kangenin banget gitu ya. Dan siang hari ini guru kita sudah hadir bersama-sama kita, Bapak Wayan Mustika, di mana siang hari ini meskipun siang-siang entah kenapa sih gara-gara dengar lagu tadi gitu jadi keidean untuk bikin topik bahwa bagaimana kita selalu mencintai jalan pulang gitu. Jadi siang hari ini mari kita persiapkan pendengaran penglihatan hati kita untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, diskusi-diskusi yang pasti penuh dengan hikmah, penuh dengan pembelajaran, dan pasti juga di situ penuh dengan kesadaran. Sebelum kita mulai, ini ada satu hal yang menarik teman-teman, ibu dan bapak, bahwa berbicara jalan pulang tuh ada satu grup band dari US gitu ya, namanya Dream Theater gitu. Meskipun tertampak metal gitu ya, meskipun tertampak sangat sangar gitu ya, tapi ada pesan yang indah gitu di situ. Jadi sebelum kita mulai, tadi diawali pakai mellow-mellow dikit gitu ya, sekarang kita agak sedikit supaya nggak ngantuk gitu, ini nanti pelan-pelan ketiduran lagi ya. Jadi supaya kita semangat dulu, jadi kita maknai dulu nih, dengerin bareng-bareng, kita maknai bareng-bareng, dan kita ambil pesannya tuh apa sih yang mau disampaikan gitu. Oke ya. Yuk kita dengerin baik-baik. Dream Theater, judulnya adalah to be frightened of dying. Oke ya teman-teman ya, itu liriknya tuh dahsyat banget gitu ya. Jarang banget ngelihat orang nyanyi terus ketawa-ketawa, tapi begitu dia melantunkan statementnya tuh, if I die tomorrow gitu, I'll be okay gitu. Dan di situ di apa ya, diekspresikan dengan bahagia, diekspresikan dengan rasa yang nggak ada cemas gitu. Saya nggak tahu nih ya si Dream Theater ini belajar spiritual gitu misalnya, atau dia buka-buka kitab suci gitu, tapi ya disitulah kita menyadari bahwa hikmah itu diberikan kepada siapapun gitu ya, bahwa meaning yang dalam tentang lagu ini, dan saya rasa kalau kita bicara tentang lagu itu kan hal yang indah gitu ya, pasti banyak pesan di situ, banyak hal yang bisa kita ambil, dan sangat menarik kalimat-kalimat yang disampaikan di Spirit Carries On ini, bahwa sekali lagi ya mungkin kita juga belum pada level itu gitu ya. If I die tomorrow, I'll be okay gitu. Kenapa? Karena Spirit Carries On. Nah, perjalanan Spirit Carries On itu seperti apa? Dan siang hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mencintai jalan pulang. Tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu untuk guru kita, Bapak Wayan Mustika. Selamat siang, Guru. Selamat siang, Kang Abu. Terima kasih sudah hadir, Guru.
dan rindu sekali. Udah lama banget nih nggak bertukar energi. Udah lama banget nggak, ya meskipun video-videonya saya tonton, tapi siang hari ini berkah. Meskipun ini sebetulnya pengunduran jadwal ya, dan ya udah ini mungkin semesta mendukung yang alhamdulillah puji syukur siang hari ini kita bisa dipertemukan dengan guru kita Bapak Wayan Mustika yang akan mengantarkan kita dengan pesan-pesan semesta mencintai jalan pulang. Silakan guru. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih. Maaf mulainya dengan cara yang berbeda hari ini. Ya nggak tahu. Waktu kemarin Kang Abu minta tema yang mencintai jalan pulang itu saya nggak ngerti. Ngerti sedikit arahnya, tapi nggak tahu bahwa ternyata itu diambil dari lirik sebuah lagu yang barusan ketika mendengarkan itu getarannya berbeda. Getarannya berbeda. Karena ada kata begini, Kang Abu. Maaf saya lupa menyapa yang lain. Terima kasih. Kalau udah ngalir gini maaf, nggak sempat menyapa. Biarlah jiwa menyapa tanpa kata-kata. Karena di sana ada kata-kata begini di liriknya yang menggetarkan itu. Bantu aku mencintai jalan pulang. Demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Saya sejak lagu pertama tadi itu tentang apa namanya? Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan, catatannya tersembunyi di langit malam, di telaga dan di ujung daun. Rinduku mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Seperti burung membuat sarang dari rumput hijau, mengumpulkan wajah-wajah keindahan dalam perjalanan untuk dijadikan sarang, jadikan rumah sehingga nanti bisa pulang. Itu kalimat-kalimat yang menggetarkan dari lagu yang diceritakan oleh liriknya oleh dua lagu tadi. Terima kasih Kang Abu. Nanti saya mau minta link lagunya, itu bagus sekali, itu menggetarkan. Tetapi ketika lirik lagi tadi bercerita tentang bantu aku mencintai jalan pulang itu. Sesuatu di dalam itu. Seperti merasakan betapa banyak sekali jiwa-jiwa gelisah dalam perjalanan pulang. Betapa banyak sekali jiwa-jiwa membenci jalan pulang itu, sehingga sampai harus memanggil, meminta bantuan agar bisa mencintai jalan pulang itu, untuk bertemu lumbung keabadian itu. Dan ini adalah kenyataan. Kenyataan yang membuat orang begitu entah gelisah dengan jalan pulang, sehingga sulit sekali mencintai jalan pulang itu. Padahal mereka pulang ke rumahnya sendiri. Kenapa demikian? Nanti kita akan bercerita 3 hal. Kita mengambil tiga kata yang Kang Abu jadikan tema. 1, mencintai. Kemudian 2, jalan. Dan ketiga, pulang. Ini akan mengupas banyak hal. Saya nggak menyiapkan apa-apa. Biarlah semesta itu dengan kerinduannya yang sama bertutur pada kita semua, pada jiwa-jiwa yang memohon bantuan agar bisa mencintai jalan pulang. Biarlah semesta yang mengalirkan apa yang diinginkannya. Kenapa kita harus dibantu mencintai? Kita bicara dulu tentang kata mencintai. Ini kenapa harus mencintai? Karena kita selama ini membenci. Kenapa kita membenci? Karena di
kepulangan itu ada hal-hal yang membuat kita penuh ketakutan selama ini dengan diajarkan ketakutan. Bayangkan ketika ada murid-murid sedang belajar di sekolah. Lalu di sekolahnya itu dia mendapatkan sesuatu yang mungkin nakal di sekolah, dimarahin guru, atau nilainya tidak bagus. Di bayangannya adalah, kalau saya pulang, ayah ibu akan menghukum saya. Hmm. Ayah ibu akan menghukum saya. Sehingga jangan kata untuk berjalan pulang, jangan kata untuk mencintai jalan pulang ke rumahnya sendiri. Bahkan mengingat dirinya akan pulang ke rumah pun menakutkan. Karena membayangkan dirinya akan dicambuki di rumah, dimarahi, dicaci maki oleh orang tuanya karena di sekolah gagal ujiannya, dianggap nakal di sekolahnya, atau segala hal yang membuat dia kepikiran bahwa di rumah ayah ibu akan memarahi saya. Inilah yang terjadi. Ketakutan kita. Bukannya diajarkan bahwa seburuk apapun keadaan kita di sekolah, segagal apapun pelajaran kita di sekolah, pulang adalah tempat di mana kita akan dipeluk dengan kerinduan dan menerima kita apa adanya. Tidak diajarkan demikian. Yang diajarkan, di rumah kamu akan dimarahin lebih keras lagi daripada apa yang terjadi di sekolah. Hal yang sama terjadi di kehidupan ini. Berapa banyak dari kecil kita diajarkan bahwa nanti pulang kita akan dicambuki, kita akan dibakar, kita akan segala sesuatu. Karena kita banyak melakukan kehilapan, kesalahan di sekolah kehidupan ini. Sementara kita adalah percikan kecil dari semesta yang tak berdaya, tak kuasa di dalam tubuh ini. Kita adalah para jiwa, percikan dari yang maha kuasa, tetapi kehilangan banyak kuasa ketika berada di dalam tubuh ini. Dan dalam ketidakkuasaan kita mengendalikan tubuh ini sebagai roh, sebagai jiwa. Karena mungkin kekuatan ego lebih kuat, kekuatan dorongan nafsu tubuh lebih kuat. Akhirnya yang harus menerima hukuman itu adalah kita sebagai yang tak berdaya di dalam tubuh ini. Bayangkan betapa takutnya kita dengan kepulangan itu. Ya. Jadi ada hal yang harus kita ubah. Ada hal yang harus kita ubah. Bahwa kehidupan ini memang penuh dengan suka duka, gelombang suka duka yang mengguncang kita. Penuh dengan kegelapan. Gelap akan ketidaktahuan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Gelap akan ketidaktahuan kita akan masa kini, dan gelap pula akan apa yang terjadi di masa depan. Dalam kondisi yang penuh kegelapan akan ruang dan waktu ini, kita menjadi percikan jiwa yang terbatas di dalam tubuh ini. Tentu saja akan banyak tersesat di dalam perjalanan ini. Apakah itu salah kita? Apakah itu salah kita? Sepenuhnya. Sampai-sampai di sini kita tersesat dan penuh penderitaan. Pulang pun diancam dengan kemarahan. Sebagaimana diajarkan. Apakah seperti itu? Lalu di mana tempat kita beristirahat dalam kedamaian setelah kehidupan yang begitu sulit ini? Di mana? Apakah semesta seperti itu? Apakah ayah ibu semesta tak sedikit pun memiliki pengertian dan cinta kasih? Apakah seperti itu kebenarannya? Jika di sini tak ada tempat mengadu, di sana pun tidak ada tempat untuk kita menemukan perlindungan atas kehilapan dan ketersesatan kita di sini. Di sana pun kita tidak menemukan terang yang membuat kita bisa melihat kehidupan ini apa adanya. Sementara di kehidupan ini sendiri kita sudah penuh kegelapan. Lalu di mana kita akan mencari terang itu sendiri? Lalu di mana?
Apa benar hidup ini penuh kegelapan di sini dan di sana? Atau kita harus melihat cerita yang lain dari kebenaran Ayah Ibu semesta? Anakku, sesakit apapun perjalanan kehidupanmu, aku, Ayah Ibu semesta, menunggumu dengan penuh cinta kasih. Pulanglah, pulanglah. Seberapapun lelahmu dalam kehidupan ini, aku akan menjadi tempat di mana kau menemukan energi yang lebih besar untuk perjalanan kehidupanmu berikutnya. Aku bukanlah tempat di mana kau akan terserap ke dalam energi gelap. Aku adalah tempat di mana kegelapanmu akan menemukan terang kembali, agar kau bisa melanjutkan kehidupan yang baru. Aku adalah tempat di mana kelelahanmu akan terbasuh oleh kekuatan cinta kasihku. Pulanglah dalam keberanianmu untuk berjumpa kembali denganku, Ayah Ibu semesta. Ya, ayah. Ya, apalah daya kita sebagai murid-murid sekolah kehidupan ini yang tentu datang dalam kondisi yang gelap oleh ketidaktahuan. Dan ketika di ujian kehidupan di sekolah ini kita tidak mampu menjawab banyak masalah-masalah, banyak persoalan-persoalan kehidupan ini. Apalah daya, karena bukankah kita para murid kehidupan yang memang datang dalam ketidaktahuan, datang dengan segala kebodohan kita. Ketika kita tidak mampu menjawabnya, apalah daya. Mungkin ketika di sekolah kita tidak mampu karena ada PR yang tidak bisa kita selesaikan. Ada saatnya pulang untuk bertanya kepada orang tua kita yang sudah lebih dulu sekolah juga di kehidupan ini. Mungkin guru-guru membuat kita mandiri, tetapi ada tempat di mana kita bisa bertemu ayah ibu untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang mungkin belum sempat kita bereskan. Jadi harus ada permakluman pada diri kita sendiri bahwa jika dalam pelajaran kehidupan ini ada banyak hal yang belum kita bisa tangkap pelajarannya, belum mampu kita pahami, maklumi, karena kita adalah murid-murid kehidupan yang memang sangat terbatas. Bahwa kita mungkin tersesat, bahwa kita mungkin hilap dalam kehidupan ini. Maklumi, karena kita memang sangat-sangat ada dalam keterbatasan. Tubuh kita terbatas geraknya, otak kita terbatas gerakannya, sehingga diri sejati kita yang sedang berdiam dalam tubuh dan pikiran yang terbatas ini, tentu saja juga akan mudah tersesat dalam perjalanannya. Maklumi, maklumi. Tetapi yang terpenting adalah kita siap selalu untuk kembali belajar, kembali belajar, kembali belajar. Kembali belajar setelah kita pulang ke rumah, meminta kembali energi makanan, energi cinta kasih orang tua,
lalu besok kita akan kembali ke sekolah untuk datang dengan semangat lain lagi. Itulah seharusnya cara kita mencintai kepulangan itu, dengan meniadakan pemikiran, perasaan bahwa rumah adalah tempat yang menakutkan untuk kita pulang. Karena kepulangan adalah sebuah keniscayaan. Jika kepulangan pun adalah hal yang menakutkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya kemarin tidak tahu beberapa hari ini, tiba-tiba semesta seperti mengajak untuk menonton film-film, video-video tentang rumah-rumah berhantu, hal-hal yang mengerikan. Tapi saya tonton pelan-pelan, Kang Abu, saya tonton pelan-pelan. Sambil mengamati, apa sih itu ditangkap. Entah dia benar video itu atau tidak, tapi ditangkap bayangan-bayangan hantu itu. Yang menghantui rumah, yang kemudian mendorong sesuatu sehingga memberi cerita bahwa di sana memang rumah yang berhantu. Ini di luar negeri banyak. Saya bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat jiwa-jiwa yang telah meninggalkan tubuh, telah meninggalkan rumahnya itu masih menghantui rumah tempat tinggalnya yang dulu. Ternyata mereka satu, takut pulang ke rumah sejatinya yang lebih damai. Sehingga dia memilih melekat kepada tempat di mana dia mengalami kejadian terburuk dalam kehidupannya sampai menjelang kematian. Atau dia mungkin melekat pada rumahnya yang masih dia cintai. Dia mencintai rumahnya di sini tapi tidak mencintai rumahnya yang jauh lebih indah di dimensi yang lain dari sang jiwa itu sendiri. Sehingga dia menjadi roh yang harus menghantui tempat di mana sudah ditempati oleh orang lain. Dia tetap tidak ingin berpindah dari itu. Nah, apakah kita akan menjadi roh-roh yang kelak menghantui rumah yang kita tempati saat ini? Atau menghantui kuburan tempat di mana tubuh kita ini sedang dikubur oleh orang-orang? Apakah kita akan berdiam di situ? Hanya karena kita takut untuk pulang, takut untuk mencintai rumah kita yang sejati. Atau kita takut pada jalan pulang itu sendiri sehingga kita membenci jalan pulang itu. Yang konon katanya akan membuat kita berada seperti di jembatan yang begitu tipis, begitu kecil. Bahasa orang Balinya titik ugal agil. Jembatan yang membuat kita gampang jatuh ke alam neraka. Tanpa kita mengerti makna di balik semua itu. Makna di balik jembatan atau titik ugal agil sebagai sebuah kondisi batin atau sang jiwa yang dilematis. Apakah meninggalkan tempat ini, yaitu alam naraika ini, ataukah meneruskan perjalanan kita ke alam cahaya, alam kita sendiri. Sehingga saking takutnya kita tidak seimbang di jalan yang sempit itu, di jembatan kecil itu. Yang jembatan serambut dibelah 7 atau titik ugal agil itu, sehingga kita takut kemudian pulang. Nah, mengerikan. Kata-kata mengerikan itu yang kemudian membuat kita alih-alih mencintai jalan pulang, kita malah menakuti jalan pulang itu sendiri. Nah, setelah kita membongkar sudut pandang kita tentang rumah itu sendiri, mudah-mudahan kita melihat jalan pulang itu adalah jalan yang menyenangkan. Karena di rumah itu kita akan disambut dengan sesuatu yang lain, yang kita tidak dapatkan di bumi yang penuh keterbatasan ini. Kita pulang untuk kembali bebas dalam ketidakterbatasan. Ini cerita tentang mencintai. Lalu cerita tentang jalan. Cerita tentang jalan. Bayangkan kalau kita punya rumah yang indah sekali. Rumah yang indah itu sangat menyenangkan, tetapi kemudian jalan menuju ke rumah kita, mungkin ada jembatan yang putus, atau jalannya kita rusak sendiri. Maka mungkin saja kemudian kita mencintai rumah, tetapi kita tidak mencintai jalan itu. Karena jalan itu rusak oleh ulah kita sendiri. Nah, ketika jalan pulang itu rusak oleh ulah kita sendiri, seberapapun menyenangkannya rumah itu untuk kita jadikan tempat kembali, perjalanan itulah yang tidak akan kita cintai. Karena kerusakan jalan, kekacauan. Nah, ini sebabnya selain kita mencintai rumah
tempat kita akan pulang, kita juga harus mencintai jalan menuju kepulangan itu. Apakah jalan itu kemudian? Ya, jalan itu. Ada banyak yang bisa menjadi jalan itu. Ketika kita ada di kehidupan ini adalah ruang sekaligus waktu. Karena kehidupan ini adalah ruang dan waktu di mana kita melakukan perjalanan, maka jalan itu sendiri adalah ruang dan waktu yang sedang ada bersama kita saat ini. Karena inilah yang akan kita lalui. Perjalanan hidup inilah yang akan kita lalui. Ruang dan waktu yang menjadi ruang dan waktu yang menjadi perjalanan hidup kita inilah sang jalan itu sendiri. Nah, ketika kita membenci ruang dan waktu, lalu bagaimana kita akan mencintai jalan? Kita membenci waktu di masa lalu. Kita membenci waktu di masa kini. Kita mencemaskan waktu di masa depan. Lalu bagaimana kita akan mencintai waktu sebagai jalan itu sendiri? Kita membenci ruang, entah ruang di rumah kita, entah ruang di kantor kita, entah ruang di kehidupan masyarakat kita, entah ruang di negara kita. Lalu bagaimana kita akan mencintai? Bahkan ketika kita membenci tubuh sebagai ruang tempat kita tinggal sementara di perjalanan kehidupan bumi ini. Bagaimana kita akan pulang? Karena di semesta raya yang tak terbatas ini, rumah itu adalah semesta raya yang terbagi menjadi kamar-kamar sementara, kamar-kamar kos tubuh kita. Tubuh kita adalah kamar-kamar kos sementara di rumah semesta raya tak terbatas ini. Tubuh ini adalah kamar kos yang kita sewa. Ya, kita sewa. Tapi bagaimana kita akan bisa nyaman dalam perjalanan di kehidupan ini? Ketika kamar kos ini pun tidak kita cintai. Ketika kita masuk pulang ke kamar kos, lampunya mati, gelap. Apa yang bisa kita ambil? Seluas apapun, sebagus apapun kamar kos yang kita sewa bangunannya. Kalau semua listriknya mati, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa masuk istirahat dengan tenang di dalamnya? Sama seperti diri kita, ketika kita mencoba masuk ke dalam, seperti kura-kura yang masuk ke dalam dirinya, tapi di dalam pikirannya yang seharusnya penuh cahaya pengetahuan, kebijaksanaan, tapi gelap oleh ego, gelap oleh emosi, gelap oleh kemarahan, gelap oleh kebencian. Tak ubahnya bagaikan rumah kos yang AC-nya mati, listriknya mati, semua energi di dalamnya gelap. Bagaimana bisa kita masuk pulang ke dalam kamar kita ini, kamar kos kita ini dengan penuh kecintaan? Nah, sebelum kita memikirkan pulang ke rumah sejati, setidak-tidaknya pulang ke rumah asal kita di kampung, orang Bali menyebutnya pulang ke rumah itu sebagai pulang ke tanah wayah, desa tua, ya tanah wayah. Jadi asal kita di sana. Di kota ini kita sedang ngekos di dalam tubuh ini. Kalau tempat kos kita tidak nyaman, tidak membuat kita nyaman pulang ke dalamnya, akhirnya apa yang terjadi? Bagaimana kita akan pulang? Untuk bercerita tentang kegagalan kita menikmati perjalanan ini. Nah ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh memikirkan jalan pulang yang ke rumah semesta. Nanti akan kita lihat lagi ketika bicara tentang pulang. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa tubuh ini adalah kamar kos yang harus kita rawat. Rawat dari luarnya, rawat energinya. Karena semewah-mewahnya kamar kos, kalau energinya tidak bagus, tidak akan membuat kita nyaman. Kalau di sekeliling tempat kos kita ada banyak pertengkaran, ada banyak keributan, kita tidak akan nyaman. Bayangkan kalau kita pulang ke dalam tubuh ini, di sekitar kita, di ruang dalam ini, penuh dengan pergolakan pikiran,
penuh dengan pergolakan emosi. Bagaimana kita sebagai sang jiwa, sang ruh yang ngekos di dalam tubuh ini untuk sementara bisa istirahat dengan tenang setelah melewati perjalanan kehidupan yang penuh kelelahan dalam pembelajaran ini. Ya, di situ bagian kita bercerita tentang kamar kita. Lalu ketika kita berbicara tentang rumah sejati, kita tahu bahwa rumah sejati adalah rumah di mana diri yang sejati akan pulang. Rumah sejati adalah tempat di mana Tuhan itu berdiam. Tapi begitu kita mengingat sebuah kalimat ajaran yang luar biasa mengagumkan, kemanapun engkau menghadap, itu adalah wajahku. Lalu di manakah tidak ada dia? Ketika dia ada di mana-mana, lalu di manakah rumahnya? Maka seluruh tempat, seluruh ruang dan waktu sesungguhnya adalah rumahnya. Kemanapun saat ini kita menghadap, dimanapun saat ini kita berada, inilah bagian dari semesta raya, tak terbatas itu. Tempat di mana dia ada di mana-mana. Dan kita sedang berada di rumahnya yang sejati. Namun tidak akan bisa dilihat tanpa kesejatian dari mata kita yang terbuka, mata hati kita yang terbuka untuk melihat keberadaan rumah sejati itu. Sehingga sebenarnya jalan pulang itu adalah saat ini. Saat ini kita sedang berjalan pulang, dan kita sudah sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Sayangnya kita adalah orang buta yang sedang berjalan pulang, menggapai-gapai, padahal kita sudah di dalam rumah itu sendiri. Tidak sadar, kita kira kita masih di luar karena kita menggapai-gapai pinggiran jalan, gapai-gapai, padahal itu adalah jalan setapak di tengah halaman rumah kita sendiri. Kita menyangka kita masih di luar pagar, padahal kita sedang ada di dalam pagar itu sendiri, di dalam rumah itu sendiri. Ini karena kita menutup mata. Kita seperti orang buta yang berjalan di rumah sendiri tapi tidak pernah melihat rumah kita. Nah, ketika kita sudah bisa membuka mata hati kita, kita akan melihat semuanya. Kita sudah ada di kamar kita. Kamar baru yang diciptakan untuk kita. Ya, karena ketika kita punya rumah sekarang, tentu kamar kita, kamar anak-anak dengan kamar dewasa berbeda. Kamar ketika kita miskin dan ketika kita kaya berbeda. Tubuh ini juga sama. Tubuh saat kita tidak tahu apa-apa akan berbeda ketika kita sudah lebih banyak tahu. Kita akan diberikan tubuh-tubuh yang berbeda. Seperti halnya orang tua kita memberikan kita kamar-kamar yang berbeda. Kamar bayi, kamar anak-anak, kamar remaja, kamar dewasa akan berbeda. Lemarinya mungkin lebih besar ketika kita sudah dewasa. Sama, tubuh kita pun demikian. Bagi roh-roh yang masih muda, masih kanak-kanak, akan mendapatkan tubuh yang berbeda dibandingkan roh-roh yang sudah matang. Roh-roh yang sudah matang tentu lebih banyak tubuhnya ini, pikirannya ini berisi ruang-ruang untuk menyimpan banyak pelajaran. Nah, tugas kita memahami itu. Jangan sampai ketika kita sudah berada pada tubuh yang kamarnya kamar dewasa, kita lupa mengisi lemari-lemarinya dengan pengetahuan yang banyak. Kita malah mengisinya dengan mainan-mainan yang tidak penting. Ya. Jangan sampai. Kita harus mengisinya dengan hal-hal yang penting bagi kebutuhan perjalanan orang dewasa. Kalau pakaiannya hanya satu, tetapi mainan-mainan kanak-kanak yang dulu tidak dia miliki, sekarang bisa dia beli, itu malah memenuhi lemari di kamarnya. Itu ibarat kita sudah menjadi orang dewasa, tetapi benaknya ruang-ruang masih penuh dengan permainan-permainan yang tidak penting bagi orang dewasa. Ini saatnya kita merenungkan itu. Sehingga ketika kita bisa melihat bahwa kamar ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan untuk kita pulang sebagai orang dewasa, maka perjalanan pulang setiap hari sebelum kita tidur, ya, akan menjadi tempat di mana kita merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam kepulangan ke kamar kita sendiri setiap malam itu.
Ini yang perlu kita renungkan kembali. Jangan sampai kemudian kita penuhi diri kita dengan permainan-permainan yang kadang-kadang bukan lagi milik kita dalam perkembangan kedewasaan kita saat ini. Itu cerita tentang rumah. Jadi sudah ada 3 hal yang saya ceritakan tentang mencintai, tentang jalan sebagai ruang dan waktu di mana kita melakukan perjalanan ini. Kemudian tentang rumah, tempat di mana kita pulang. Jadi itu yang sementara bisa saya sampaikan Kang Abu. Supaya kita bisa merenung kembali tentang cerita itu. Karena betapapun juga ketika kita meninggalkan kamar kos ini, kita akan tetap menjadi spirit yang abadi, sebagaimana lagu tadi itu. Kita tidak akan takut lagi untuk meninggalkan tubuh ini, meninggalkan kamar kos ini, karena kita hanya menyewanya untuk beberapa waktu. Ya, menyewanya. Itu cukup banyak. Begitu diberikan kamar kos, kita harus memeliharanya, sampai kita betul-betul bisa menggunakan kamar kos itu untuk istirahat dan untuk bekerja. Seperti kita di kehidupan ini. Begitu lahir sampai usia kanak-kanak, banyak hal yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kamar kos ini sama sekali tidak pernah kita gunakan untuk kebutuhan kita di bumi ini. Masih untuk persiapan, begitu kita siap, tahu-taunya kita harus berhenti kontraknya. Ya, belum sempat diapa-apakan. Ya, baru mindah-mindahkan barang-barang, tahu-taunya sudah habis kontrak. Jangan sampai kehabisan masa kontrak hanya untuk mindah-mindahin ya semua peralatan tanpa sempat menggunakannya sebagai tempat istirahat, sebagai tempat untuk mengamati kehidupan kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, inilah cerita supaya kita paham kamar ini jangan diabaikan. Ruang dan waktu sebagai jalan pulang ini, apapun adanya di ruang dan waktu ini, kita harus belajar menerimanya, belajar mencintainya, karena inilah jalan yang kita punya. Ketika kita tidak punya ruang dan waktu di kehidupan ini, kita tidak punya jalan pulang. Kita tidak punya jalan pulang. Tapi seberapapun panjangnya ruang dan waktu yang kita miliki di kehidupan ini, kalau kita tidak menjalaninya, maka kita pun tidak akan bisa pulang. Karena kita tidak menjalaninya. Tugas kita adalah menjalani kehidupan ini sebagai ruang dan pembelajaran, ruang dan waktu pembelajaran, sekaligus ruang dan waktu pembelajaran untuk berjalan pulang. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjadi bahan pemantik untuk kita masuk dalam perenungan lebih mendalam lagi. Terima kasih, Kang Abu. Makasih Pak Wayan, makasih banyak. Sangat merindukan gitu ya. Saya selalu merasakan ya kalau ngobrol sama Pak Wayan salah satunya gitu ya. Pembicaraan dalam hening gitu Pak Wayan, yang saya rasa ketika tadi itu jelek banget gitu ya, bicara bahwa kita jangan terlalu sibuk banyak mindah-mindahin barang di kamar kosan kita gitu, yang kita lupa untuk jadi beristirahat gitu misalnya. Dan sangat relate banget gitu ya, bahwa kadang kita tuh tidak mengizinkan diri kita untuk istirahat gitu. Kita banyak mengharuskan ini, mengharuskan itu. Tapi kalimat atau kata mengharuskan dan mengizinkan ini punya 2 hal yang sangat bermakna sih buat saya Pak Wayan. Dari kalimat bahwa itu dalam banget sih, bahwa jangan-jangan terlalu sibuk banyak mindah-mindahin barang di kamar kosan yang sementara ini, waktunya habis, udah mau jatuh tempo, baru sadar belum ngapa-ngapain gitu. Dan itu menarik gitu. Dan entah kenapa sih dari pemaparan tadi, saya esensinya tuh cuman satu sih Pak Wayan. Saya merasa lagi beristirahat gitu Pak Wayan. Saya lagi ngerasa jiwa saya tuh lagi istirahat aja gitu. Dengar Pak Wayan bicara, dengar pengaliran ini yang ini saya rasa sangat dibutuhkan banyak orang juga gitu ya. Saya rasa ini juga hal yang kenapa sangat menikmati gitu conversation ini, acara ini, karena tanpa disadari ketika Pak Wayan tadi bilang, iya ya, ternyata ini istirahat saya gitu Pak Wayan, istirahat jiwa saya, yang saya benar-benar mengizinkan untuk saya mengistirahatkan jiwa saya untuk mendengar aliran semesta yang gimana ya, itu mungkin yang menjadi sebuah
energi gitu ya. Itu menjadi sebuah kesadaran, menjadi sebuah penyemangat gitu. Dan lebih disadari lagi juga bahwa kita tuh nggak bisa absen dalam hidup gitu. Nggak bisa lagi malas besok hidup, nggak bisa gitu. Menjalani itu hal yang sangat dinamis dan terima kasih sih Pak Wayan. Saya banyak banyak insight yang agak sulit untuk diceritain pakai kata-kata gitu ya. Tapi poinnya kalimat bahwa jangan terlalu sibuk mindah-mindahin barang yang nanti pas sadar jatuh tempo gitu. Ya tanpa sadar kita belum ngapa-ngapain di kamar kosan ini gitu. Nah, yang menarik gini Pak Wayan, mungkin ini jadi satu satu apa ya, satu discussion point gitu. Mungkin ini juga ada pertanyaan. Ini pertanyaan udah banyak masuk Pak Wayan, tapi saya pengen mengawali dulu dengan gini gitu. Entah kenapa, betul sih Pak, tadi kalimat bahwa kita tuh udah jelas mau pulang ke rumah sendiri tapi takut gitu. Artinya saya dulu mungkin punya pemahaman bahwa orang yang kenal atau mengerti kematian itu adalah orang yang religius gitu. Tapi ternyata dugaan saya selama ini terlalu sempit, meluas lah. Sampai satu tadi dibuktikan bahwa Dream Theater aja bisa bicara bahwa spirit carries on gitu. Bahkan mungkin dia nggak pernah baca Quran, mungkin dia tidak pernah baca Bhagavad Gita atau apapun gitu ya. Tetapi kenapa dia bisa melantunkan statement bahwa spirit carries on gitu. Nah, mungkin yang penting untuk dielaborasi Pak Wayan, karena saya rasa nurture atau pendidikan eksternal tuh penting banget juga untuk pertumbuhan jiwa kita, di mana kalau kita dipenuhi dengan toxic death gitu ya, saya sebut toxic death itu artinya gini, toxic tentang kematian yang menganggap kematian itu buruk, tidak baik, inilah, itulah, dan saya rasa justru itu ada di wilayah pembelajaran yang sangat religius gitu. Yang akhirnya pandangan kita terhadap semesta, terhadap Tuhan, Allah apapun itu penamaannya, berprasangka bahwa Tuhan tuh menghukum, memberikan tempat yang panas seperti neraka apapun, dan itu mungkin pada level tertentu penting untuk dielaborasi gitu. Tapi poinnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam pendidikan misalnya, dalam bagaimana berinteraksi gitu, untuk benar-benar menyadari bahwa kematian itu bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan gitu, tapi justru adalah kepastian yang tidak terelakkan dan justru mengembalikan kita ke rumah sejati kita gitu. Gimana Pak Wayan? Iya, Kang Abu. Selalu ada hal baik di balik apa yang kita sebut buruk. Tadi kita melihat bagaimana ajaran-ajaran yang membuat kita takut pada kepulangan itu sendiri. Akhirnya membuat kita trauma tentang bicara tentang kepulangan. Bahkan ada orang trauma berbicara tentang kematian. Sehingga dia benar-benar harus diterapi supaya hilang rasa cemasnya. Tapi ada juga orang yang entah dia tidak takut pada kematian, lalu dia menyia-nyiakan kehidupan. Ada orang gantung diri, ada orang sembarangan menjalani kehidupan karena tidak takut matinya. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan ajaran-ajaran yang membuat dia takut pada kematian sebelum dia menjalani kehidupan ini dengan baik. Sama dengan murid-murid sekolah yang takut dimarahin orang, diajarkan takut dimarahin orang tuanya, maka dia akan serius melakukan pembelajaran di sekolahnya. Jangan sampai di rumah nggak dimarahin sama orang tuanya. Misalnya dimarahin karena nilainya buruk, maka dia dengan sukacita, dengan dengan semangat mengerjakan segala tugas yang diajarkan oleh gurunya, oleh guru kehidupannya. Sehingga supaya nanti di rumah itu tidak ada masalah yang dia bawa. Mungkin seperti itu cara pandang yang lain. Sehingga apa? Daripada membawa masalah sekolah kepada rumah, walaupun orang tua tidak marah, tentu saja membawa masalah juga pada orang tua kita. Murid yang pulang membawa masalah bagi orang tuanya sudah capek-capek menyekolahkan, diberikan masalah sekolah pula oleh anak-anaknya. Sehingga hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara si anak malas mengikuti pelajaran sekolahnya. Sehingga mungkin dengan cara demikian para guru di sekolahnya mengatakan, kalau kamu begini saya laporkan ke rumah orang tuamu. Saking takutnya kemudian dia menjadi disiplin mengerjakan
tugas-tugas sekolahnya, jangan sampai pulang membawa masalah lagi. Nah, jadi di sini dia ditakut-takuti. Ini bisa bermanfaat. Ini bisa bermanfaat. Walaupun orang tuanya mungkin tidak akan marah, masih tetap mencintainya, tapi cara seperti itu bermanfaat supaya dia tidak menyia-nyiakan masa belajar di ruang dan waktu sekolahnya itu. Jadi nggak bawa masalah dari rumah. Karena di alam sana, di rumahnya, dia tidak memiliki pengetahuan banyak, dikirim ke sekolah untuk mendapatkan pengetahuan, menjadi tercerahkan, pulang-pulang juga dalam kondisi yang sama-sama tidak tahu. Mungkin orang tua tidak marah, tapi kehidupan sekolah yang sudah dibayarkan orang tua menjadi sia-sia. Nah, hal yang sama terjadi. Kalau kita pulang nanti, tidak membereskan pelajaran-pelajaran kehidupan kita, hanya karena kita tidak serius, akhirnya kehidupan ini menjadi sekolah yang sia-sia ketika kita dikirim di kehidupan ini, sia-sia bagi orang tua kita. Nah, cara pandang yang berbeda ini cara pandang yang berbeda tapi tujuannya sama. Nah, walaupun sayangnya kemudian, ya, dia malah menciptakan trauma, ya. Di sekolahnya nggak benar, pulangnya juga trauma, sehingga menjadi roh-roh yang menghantui kehidupan ini. Ya, bukannya diajarkan. Nah, inilah pentingnya pada seperti yang Kang Abu bilang tadi. Pada kondisi roh-roh tertentu di kehidupan ini, ya, roh-roh yang tidak memiliki kesadaran, yang hanya bisa disiplinkan dengan ketegasan, dia perlu seperti itu. Tapi bagi kita-kita di sini, yang dulu sempat dibekali pemikiran-pemikiran seperti itu, sementara kita adalah roh-roh yang seharusnya sudah melepaskan semua, ya. Kita mahasiswa, harusnya mempelajari itu bukan seperti anak kecil lagi SD yang harus dimarahin, dikatakan seperti ini. Kita harus melakukan dengan penuh kesadaran. Nah, pada level-level seperti ini, maka kita harus mengubah apa yang dulu membuat kita takut pada kepulangan itu. Ya, tapi ketika kita masih itu, kita maklumi. Ketika kita diajarkan hal seperti itu, maklumi. Tapi sekarang kita hilangkan enapan-enapan pengajaran yang mungkin membuat kita malah menakuti kepulangan. Karena apa? Nanti malah kita juga menakut-nakuti orang lain. Karena seharusnya itu sudah kita tinggalkan. Level kita bukan di sana. Kita mungkin sudah mahasiswa yang sudah mandiri, yang sudah tahu apa yang harus dilakukan, bukan lagi pulang karena membenci pelajaran kehidupannya, atau bukan orang yang tidak ingin pulang karena takut dimarahin, bukan itu, bukan. Kita adalah orang yang pulang nanti karena memang sudah selesai masa hidup kita, dan memaklumi diri kita mungkin tidak semua pelajaran bisa kita temukan jawabannya seperti lagu itu. Ya, mungkin tidak semua jawaban kita dapatkan dalam pertanyaan kehidupan ini, tetapi kita adalah roh yang abadi, spirit yang abadi untuk terus bisa belajar nanti. Nah, itu cara kita melihatnya. Sehingga kita tidak menyalahkan apapun yang ada di kehidupan ini, pengajaran apapun, cuman saat ini kita yang bersama hadir di sini ataupun yang menonton ini dari luar sana adalah roh-roh yang sudah masuk ke universitas kehidupan, universi. Jadi universi kita harus melihat versi-versi pandangan-pandangan yang lain. Sebagian pandangan yang dulu tidak dibukakan, kita bukakan sekarang kita gunakan. Ya, sama seperti cerita tadi tentang rumah kos ini. Ya, dulu kita masukkan ketika kita baru datang, yang namanya kita ngekos, baru datang, bekalnya dari rumah sedikit, cukup beli tikar sama kasur gulung kecil, dan setelah kita bekerja keras, jangan lama-lama, uangnya tidak diapa-apakan, ganti kasurnya dengan yang lebih baik biar tidurnya lebih nyaman. Dulu kita mungkin membawa komputer kecil, sekarang sudah sukses di sini, bikin yang bagus supaya pembelajaran kita lebih bagus. Ya, itu yang harus kita perbaiki sepanjang perjalanan hidup kita yang terus meningkat ini. Jadi ada ajaran-ajaran terdahulu yang cocok pada saat kita di level itu, sekarang kita ubah. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita masing-masing. Nah, mungkin untuk orang lain juga yang bertanya kepada kita. Kalau dia tidak bertanya, berarti dia belum saatnya membutuhkan. Jangan memberikan makanan pada yang belum lapar.
Jangan memberikan minuman pada yang belum haus. Jangan menyalakan lampu bagi yang masih tidur. Nanti lampu seterang apapun membuat dia sakit mata, marah. Tapi begitu orang itu minta dinyalakan karena dia tidak ingin kegelapan, bukakan lampunya, nyalakan lampunya. Nah, ini diajarkan kepada saya. Jangan pernah menyalakan lampu. Betapapun kamu katakan terang itu bagus, tapi orang yang masih mencintai mimpi-mimpi dalam kegelapan hidupnya, dia akan membenci cahaya itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, makasih Pak Wayan. Dan mungkin ini sharing gitu ya. Makasih Pak Wayan, itu makasih Pak. Ini sharing gitu Pak Wayan dalam pembelajaran gitu ya. Katakanlah spiritual journey gitu. Mungkin semua fase pasti bertumbuh gitu ya. Nggak semua masuk ke dalam fase kesadaran yang tiba-tiba berbuah gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Semuanya pasti melalui tahapan pertumbuhan gitu. Cuman di kesadaran per saat ini gitu, saya mengalami gini Pak Wayan, yang mungkin ini kita bisa elaborasi. Ke setiap pembelajar spiritual tuh selalu ada bawaan yang ingin segera menyelesaikan di kehidupan sekarang untuk kembali seutuhnya gitu. Jadi seakan-akan dia pengen cepet pulang gitu. Karena ini masih ada beban karma lah, masih ada beban unfinished business, apapun itu penamaannya. Tapi poin pentingnya adalah kalau dalam konteks Islam mungkin ingin husnul khotimah, ingin kembali seutuhnya moksa, ingin pokoknya nggak penting lagi atau nggak perlu lagi untuk kembali menggunakan jasad atau tubuh gitu ya kira-kira. Intinya adalah kembali seutuhnya gitu. Tapi belakangan ini ada satu perenungan Pak Wayan. Entah kenapa saya dapat perenungan ini sekitar sebulan setengah yang lalu lah gitu. Justru saya merasakan sebaliknya gitu. Ketika mempelajari ini justru malah pengen buru-buru seutuhnya kembali, saya punya perasaan dan bawaan gitu ya. Saya kadang kalau doa gitu ya, dalam tanda petik doa gitu ya, bukan hanya dalam pembacaan gitu, cuman getaran di hati gitu. Justru ada tarikan gini Pak Wayan, yang mungkin nanti boleh dikomentari gitu ya. Saya bilang ke Tuhan lah ya gitu, bahwa saya nggak apa-apa pulang terakhir dari semuanya. Tapi kepulangan saya yang terakhir ini membawa jalan-jalan orang-orang lain juga untuk pulang menuju kepada dia gitu. Yang dalam artian bahwa saya masih merasa ada ego ketika justru malah pengen cepat-cepat menyatu, pengen cepat-cepat moksa juga adalah satu keinginan gitu, ego, hawa nafsu gitu. Padahal kan tadi Pak Wayan bilang tentang jalan dijalani, ini kan bukan urusan bagaimana kita menghendaki hasil gitu. Bagaimana menghendaki tujuannya gitu, bahwa saya mulai menyadari tentang kepasrahan total yang ya kalau kita menyadari dalam bahasa kepasrahan total itu kan Islam gitu ya. Islam kan bukan urusan identitas, bukan urusan agama sih sebetulnya, tapi kepasrahan total atas semua skenarionya pun ketika saya diskenariokan pun harus jadi pulang jalan terakhir, ya tapi saya berharap bisa menjadi wahana untuk membawa orang juga bisa kembali gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Beda tipis antara pengen pulang moksa secepatnya, tapi juga saya suka ngerasa bahwa ada ego gitu di situ gitu Pak Wayan. Gimana Pak? Iya. Berarti kan saya tersenyum, Kang Abu. Dulu dalam perjalanan ke Ubud, naik mobil mau ngisi acara itu, saya ingat saya dialirkan pengetahuan yang kemudian saya tulis dalam buku Saat Semesta Bicara. Waktu itu mengalirnya begini, Tuhan, jika untuk semua kebaikan yang pernah aku lakukan itu bisa membuka pintu surgamu, maka pertama bukalah pintu itu untuk untuk ibuku, dan juga untuk ayahku. Jika masih ada tersisa pintu yang terbuka, bukalah itu untuk saudara-saudaraku. Jika masih ada tersisa sedikit, bukakan itu untuk semua teman, semua kerabatku. Dan jika masih ada celah sedikit yang tersisa, bukakan itu untuk semua orang yang pernah membenciku. Dan biarkan aku bahagia dari kejauhan melihat mereka sudah bahagia ada di rumah. Lalu ini ada cerita, mungkin Kang Abu pernah dengar ceritanya. Bagaimana kemudian seorang pendaki di Himalaya mungkin atau Everest, saya nggak tahu, lupa ceritanya itu.
Dia mengantarkan seorang pendaki. Tentu dia mengantarkan, dia sudah biasa, dia mengantarkan. Kemudian si pendaki Everest kalau tidak salah. Si pendaki itulah kemudian diizinkan pertama kali mencapai puncak. Lalu dia foto. Dia foto, inilah manusia pertama yang mencapai puncak Everest. Padahal tadinya dia dituntun oleh si orang lokal itu. Kalau saja orang lokal itu ditanya, kenapa kamu tidak difoto? Kan kamu yang mengantarkan dia, kan kamu bisa duluan sama dia. Kan kamu bisa duluan, kenapa kamu suruh dia mendahului di dekat di puncak dan kamu foto dari bawah? Pertanyaannya, saya sudah duluan ke sana, tidak difoto. Bayangkan kalau sang pendaki yang dia mengantar ratusan, ribuan orang, lalu dia mengizinkan masing-masing orang itu mencapai duluan. Dan dia ada di paling belakang. Untuk kemudian apa? Mengambil barang yang tertinggal di puncak itu, setelah yang lainnya kembali turun. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak meminta duluan? Karena dia sudah duluan di sana. Banyak orang capek dengan kehidupan ini, dengan menebus hutang karma, ingin cepat-cepat pulang. Ya, banyak orang kemudian bosan dengan kehidupan ini, ingin cepat-cepat pulang. Lalu ada seorang anak kakaknya disuruh, "Nak, kamu jemput adik-adikmu pulang dari sekolah. Kamu punya 100 adik di sana, bawa dia pulang." Si kakak lalu bawa bis, dia sopir bisnya. Lalu anak-anak adik-adiknya itu pulang langsung kelaparan, ada yang kelaparan, ada yang kesakitan, cepat-cepat masuk ke rumah. Si kakak apa yang dilakukan? Dia masih sibuk memarkir mobilnya. Masih sibuk di luar rumah memarkir mobilnya. Atau mungkin kemudian membersihkan mobilnya. Sementara orang-orang yang diantarkan pulang sudah duluan di rumah. Ya, seperti itu Kang Abu. Semoga Kang Abu mengerti maksud saya. Ya. Iya ngerti sih Pak, ngerti banget dan eh, jarang banget gitu Pak Wayan yang gimana ya kalau saya boleh cerita gini, semakin ya kalau dalam tradisi agama gitu ya, ada wilayah syariat naik ke tarekat, naik ke hakikat gitu. Orang berantem di syariat itu bisa hanya gerakan beda bisa berantem gitu. Dan itu kelihatan gitu Pak Wayan. Tapi begitu masuk ke wilayah yang lebih tipis, lembut, kita bicara spiritual, ini dalam tanda petik musuhnya makin gak kelihatan gitu Pak Wayan, dalam tanda petik ya. Jadi itu menarik gitu ya bahwa pembelajaran bertumbuh tuh dinamis dan itulah kenapa saya perspektif saya gitu ya bahwa kenapa penting banget untuk selalu belajar gitu karena antara ego dan merasa menjadi spiritual tuh tipis banget gitu ternyata. Antara saya merasa mengenal Tuhan dan menghinanya itu tipis banget juga gitu ternyata dan ya itu ya, itulah proses perjalanan yang dinamis gitu dan nggak bisa dikarbit gitu ya, dicepetin on shortcut tuh bukan hukum alam gitu dan semuanya pasti bertumbuh gitu. Iya. Makasih Pak Wayan dan ya nggak banyak yang bisa gimana ya merasakan apa yang saya rasain gitu Pak Wayan dan Ya. tadi jawaban Pak Wayan tuh benar-benar saya nggak ngerti secara bahasanya tapi saya benar-benar dapat message yang entah gimana karena rasa gitu ya Ya. ada hope. Sama seperti ini Kang Abu. Hmm. Seorang chef, dia masak makanan untuk banyak orang. Dia mencicipi sedikit dari beberapa baskom makanan yang dia masak. Begitu dia jajarkan, orang-orang kelaparan berebut, berkelahi satu sama lain berebut. Dan setelah habis selesai, si tukang masak itu hanya bahagia melihat mereka. Ya, walaupun dia mungkin tidak mendapatkan makanannya, tapi yang dia dapatkan rasanya. Dia sudah lebih dulu mendapatkan rasanya, yang lain berebut ingin menikmati enaknya. Ya, ada level-level di mana orang saling berkelahi satu sama lain untuk memperebutkan rasa ini, rasa ini, rasa ini. Ini lebih enak, ini lebih enak. Tetapi chefnya sudah mencicipi semuanya, sehingga dia tenang-tenang saja. Karena setelah itu selesai, dia bisa masak untuk dirinya sendiri.
Apakah dia ego? Tidak. Karena dia sudah tahu cara memasak untuk dirinya sendiri. Begitulah mereka yang di level makrifat. Begitu Kang Abu. Makasih, Pak Wayan. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke, ini panjang sih sebenarnya, cuman ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini datang dari direct message, jadi saya nggak sebutin namanya. Pak Wayan, ada istilah lost soul, gitu ya, lost soul gitu. Jiwa yang tersesat lah, atau jiwa yang ya maksudnya nggak tahu jalan pulang atau dia tersesat gitu. Orang-orang dengan jiwa yang hilang, dalam arti jiwanya literally terlepas, pecah sebagian dan seterusnya akibat trauma, luka, dan seterusnya. Secara spiritual praktis ada cara untuk mengembalikan jiwa tersebut yang sering disebut soul retrieval gitu misalnya. Ada orang yang datang ke yang penanya ini dan belum tahu cara gimana membantunya gitu. Mungkin Pak Wayan punya pengalaman tentang lost soul ini untuk bagaimana menjadi utuh lagi sehingga akhirnya bisa perlahan menemukan jalan pulangnya gitu. Nah mungkin ini case di mana ada orang dalam tanda petik mungkin bahasanya lost. Dan ini luas ya, tapi intinya adalah menemukan jiwa yang dalam tanda petik lost atau hilang gitu. Silakan Pak Wayan. Ya. Pertama, ketika kita tersesat di sebuah tempat, di sepuluh negeri yang kita tidak tahu misalnya, maka kita akan minta petunjuk kepada orang yang tidak tersesat. Artinya orang yang sudah tahu rumah. Dan ketika kita ingin mencoba menolong lost soul, roh-roh yang tersesat, tentu kita adalah roh yang memang sudah tidak tersesat sendiri. Bagaimana mungkin kita membantu roh yang tersesat, sementara kita adalah roh yang tersesat juga, yang tidak tahu jalan pulang. Nah inilah caranya nanti seperti apa. Ketika kita sudah memancarkan pengetahuan bahwa kita tahu jalan pulang, orang tidak perlu diajarkan akan mengikuti kita. Seperti seorang pendaki yang percaya bahwa guide-nya itu adalah orang yang tahu jalan pergi dan jalan datang. Tidak usah dia ngomong apa-apa, akan diikuti. Nah, itulah yang harus kita pancarkan. Kalau ingin membawa pulang roh-roh yang tersesat, pastikan diri kita adalah roh-roh yang tidak tersesat. Melalui pemahaman kita sendiri nanti pancarannya akan berbeda. Pancarannya akan berbeda. Mereka akan tahu mana roh yang tahu jalan pulang. Mereka tahu. Sehingga mereka akan meminta tolong kepada kita. Mereka akan minta tolong kepada kita. Sama seperti kita tidak mungkin, misalnya kita pergi ke, saya cerita tadi, kita pergi ke sebuah tempat, ya jalannya membingungkan, mungkin tidak kita belum sempat bertanya, tapi kita melihat di sana ada 3 orang yang sama-sama kebingungan, apakah kita akan segera mendekati dia? Bertanya, di mana sih jalan pulang? Sementara mereka sendiri kita lihat juga kebingungan. Kita tidak akan. Tapi begitu kita lihat orang itu dengan tenang berjalan, maka kita pasti akan mengikuti. Dengan pemikiran kita akan tahu, ini pasti orang yang sudah hafal jalan ini. Sama seperti roh-roh tersesat itu. Dia bisa melihat roh kita, roh yang tersesat apa tidak. Begitu kita menunjukkan ketenangan karena kita tahu jalan pulang ke alam sana, mereka yang akan mengikuti kita tanpa kata-kata. Mereka bahkan meminta bantuan kita tanpa kita perlu memberitahu apa-apa. Dan begitu kita diminta oleh mereka dengan cara mereka sendiri, ya tentu tidak mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita tidak nyaman karena mereka akan minta tolong kepada kita. Mereka akan datang dengan cara berbeda. Ini saya harus katakan, nanti rasakan sendiri. Ketika kita bukan roh yang tersesat, kita tahu jalan pulang, mereka akan minta kepada kita dengan cara yang halus karena mereka meminta. Mereka yang gelisah tuh akan langsung tenang berhadapan dengan kita. Karena kita sendiri tenang. Tapi kalau kita sendiri juga gelisah, kegelisahan mereka akan membuat kita tambah kacau gitu. Nah, jadi caranya seperti apa? Nanti kalau sudah sampai di situ, apapun yang kita katakan, karena kita sudah tahu ya, kalau saya katakan sekarang susah. Tapi kalau kita sudah tahu, apapun yang kita katakan akan diikuti. Ya, di Bali ada nyanyian seperti ini, ketika sang roh itu baru
dibakar mayatnya, ya, dinyanyikan, ada nyanyian dengan bahasa Bali yang mengatakan, sudah punah sekarang seluruh bagian tubuhmu, tulang-tulangmu, sudah punah, sudah kembali ke bumi pertiwi ini. Sekarang kamu pulanglah. Dia akan dengarkan bahasa-bahasa itu. Lalu ada pendeta yang mengatakan, wahai roh yang pernah ada dalam tubuh ini, pulanglah kamu ke arah timur laut. Kenapa di Bali diajarkan arah timur laut? Karena timur itu tempat gunung dan matahari. Artinya apa? Pulanglah ke asal, gitu artinya. Pulanglah ke asalmu. Jangan pulang ke arah ini, tapi pulanglah ke arah timur laut. Artinya ada gunung sebagai asal dari sumber kehidupan, dari air mengalir danau, dan matahari sebagai sumber energi asal. Pulanglah kepada asalmu itu. Itu bahasanya, pesan-pesan spiritual yang disampaikan oleh pendeta. Nah, tapi pendeta itu sendiri yang menyampaikan cerita itu adalah pendeta yang sudah mengalami kematian. Dalam proses dia menjadi pendeta, dilakukan proses yang disebut mati raga. Dia dimatikan, dihidupkan kembali dengan cahaya pengetahuan. Ya. Sehingga itulah menyebabkan sang pendeta itu tahu jalan pulang. Sehingga nanti ketika dia bicara pada saat prosesi pengabenan itu, pembakaran mayat itu, dia akan bicara pada sang roh tentang jalan pulang. Ini jalan pulangmu. Nah, itu yang membuat sang roh mengikuti apa kata sang pendeta. Karena dia tahu sang pendeta sudah tahu jalan pulang. Nah, hal yang sama terjadi. Kita akan diikuti kata-kata kita oleh mereka itu. Karena kita sudah tahu jalan pulang. Getaran suara kita akan berbeda. Nah, ini butuh latihan dan butuh tugas-tugas. Nanti kalau memang sudah tugasnya untuk mengantar jalan pulang, akan diberikan tugas. Kamu bawa mobil ini, jemput anakmu, jemput adikmu pulang. Nggak mungkin anak yang tidak tahu naik mobil untuk menjemput, disuruhnya bawa mobil. Nggak mungkin. Jadi ada memang orang-orang yang di kehidupan ini ditugaskan untuk membawa pulang roh-roh yang tersesat. Kalau tugas kita bukan di situ, sudah jangan ambil tugas itu. Ambil tugas untuk menjadi roh yang tidak tersesat. Tugas pada diri kita sendiri, itu yang terpenting. Tapi kalau memang tugas kita mengantar roh-roh yang tersesat, tidak usah banyak belajar, berkahnya dapat. Sesederhana itu. Nanti akan pancarannya berbeda. Di tengah kegelapan, orang-orang tahu mana si pembawa cahaya. Tahu. Sekecil apapun cahaya yang dia bawa, dia akan membawanya. Nah, sama seperti bahkan cerita orang buta itu. Orang buta yang di kegelapan membawa cahaya. Ditanyain, kamu kenapa bawa-bawa cahaya? Kamu kan buta. Mana mungkin kamu bisa melihat orang-orang di tengah kegelapan ini walaupun kamu bawa cahaya? Oh, saya membawa cahaya bukan supaya bisa melihat orang-orang, tapi supaya orang-orang bisa melihat saya sedang berjalan. Artinya apa? Kalaupun kita tidak tahu apa-apa, tapi setidaknya kalau tugas kita membawa cahaya agar orang-orang bisa mengikuti kita atau melihat kita, akan dapat tugas yang lain. Ya. Hanya dengan sedikit berkata-kata kita bisa menyeberangkan roh-roh yang tersesat. Hanya dengan sedikit energi yang kita keluarkan, doa yang kita keluarkan, itu akan membawa pulang. Nah, itu sebabnya salah satu cara yang saya minta untuk diberikan kepada banyak orang dulu ketika diberikan pesan tahun 2004 kalau tidak salah, kembali saya ingatkan ketika saya diminta untuk dengan pesan begini. Nak, ingatkan saudara-saudaramu para jiwa untuk pulang. Nah, pada saat itu saya minta, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa mereka katakan? Apa yang bisa doa yang terbaik yang bisa dilakukan? Katakan seperti ini. Mereka yang bisa mengatakan ini atau kau sendiri katakan seperti ini. Dengan seperti ketika melihat seorang murid mau pulang, kita telepon orang tuanya mengatakan, Bapak, Ibu, ini anakmu pulang. Nah, katakan hal yang sama. Ayah, Ibu semesta, anakmu pulang. Biarlah kemudian ayah dan ibu semesta itu sendiri yang menjemput si anak pulang. Ini mantranya. Dalam bahasa Bali halus itu ada. Tapi bahasa Indonesia boleh. Silahkan pakai bahasa apa saja. Ayah ibu semesta itu artinya apa? Ayah adalah kecerdasan semesta tak terbatas
ibu adalah material semesta. Sehingga materi tubuhnya pulang, kecerdasan kembali kepada kecerdasan. Ini, ayah, ibu semesta, anakmu pulang. Sang roh itu akan kembali kepada kecerdasan semesta, meninggalkan tubuhnya yang juga kembali kepada ibunya, yaitu Ibu Pertiwi ini. Tapi kita ucapkan dengan kesungguhan memanggil Tuhan sebagai ayah ibu semesta agar menjemput sendiri anaknya. Kita tidak tahu di mana jalan pulang, di mana rumahnya, tetapi ayah ibunya tahu. Dan ayah ibu yang maha tahu itu cukup kita panggil. Ayah ibu, anakmu pulang. Biarlah sang semesta itu sendiri yang memanggilnya, mengantarnya pulang. Itu kira-kira cara paling sederhananya kalau kita mencoba menolong padahal kita bukan siapa-siapa. Tidak tahu apa-apa, maka serahkan kepada yang tahu, yaitu sang pemilik itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Makasih, Pak Wawan. Makasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Ini juga ada pertanyaan menarik dari nickname-nya Rahmi Fitria. Apakah bisa mendapat rasa pulang tanpa melalui kematian? Nah, ini menarik nih, Pak Wayan. Silakan. Iya. Seperti cerita tadi, kalau kita punya rumah 3.000 meter persegi, atau kita punya rumah 300 meter persegi, maka kita tahu bahwa setidak-tidaknya rumah itu punya halaman, setidak-tidaknya rumah itu punya beranda, setidak-tidaknya rumah itu punya sudut-sudut yang mungkin tidak kita temui. Jadi rumah bukan hanya kamar, bukan hanya tempat di mana kita sedang berdiam saat itu. Dimanapun adalah bagian dari rumah kita yang 30 are atau 3 are itu. Hal yang sama terjadi ketika semesta ini yang tak terbatas ini adalah rumahnya, sehingga kemanapun kita menghadap kita bisa melihatnya di mana-mana. Maka yang kita butuhkan adalah rasa rumah itu sendiri, bahwa kita sedang berada di rumah, bahwa kita harus feeling home. Ya, ini yang perlu kita dapatkan dalam proses itu. Dan begitu kita bisa merasakan bahwa seluruh semesta ini, tempat dimanapun kita berdiam sekarang, di sini, saat ini, disitulah kita akan bisa menyanyikan lagu ini. I'm coming home. Nyanyikan ini suatu ketika, dengan ketika itu datang dalam kesadaran, akan terasa berbeda. God, I'm coming home. Maka rasakan bagaimana Tuhan sebagai energi cahaya matahari memberi kehangatan. Bagaimana Tuhan sebagai angin menghembus lembut membelai kita. Rasa itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, kecuali air mata. Air mata yang mengalir dari kecerdasan tak terbatas yang seolah-olah berkata, akhirnya kau mengerti anakku. Akhirnya kau mengerti. Kau sudah ada bersamaku. Bahkan kau adalah bagian dari diriku sendiri yang sedang mengisi semesta ini, yang sedang mengisi kehidupan ini. Akhirnya kau mengerti. Inilah rumahmu. Inilah rumah yang sedang kau jalani kehidupannya. Inilah rumah yang sedang kau tempati. Inilah rumah yang di dalamnya kau sedang bermain-main dalam peranmu. Ya. Dan tentu saja kita lupa siapa diri kita. Karena kita sedang bermain-main. Kita sedang menikmati permainan ini sehingga kita lupa untuk kembali ke kamar beristirahat. Tidak apa-apa. Bermain-mainlah di sini. Tapi jangan lupa pulang. Jangan lupa merasa pulang. Seperti itu. Terima kasih, Pak Wayan. Karena waktu mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya.
Bagaimana mengubah kepercayaan yang sudah tertanam bahwa hukuman saat berpulang itu menakutkan? Silakan, Pak Wayan. Ya, bagaimana mengubah pemahaman itu? Ubah dengan keyakinan. Al-Rahman Al-Rahim. Jika itu diyakini, maka yakinilah. Tak ada celah di mana dia kehilangan kasih sayangnya. Tak ada celah di mana dia kehilangan cinta kasihnya. Jika dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apakah pulang ke rumahnya adalah hal yang menakutkan? Apakah lebih penting apa yang kau ketahui daripada apa yang kau yakini? Jika yang lebih penting adalah apa yang kau yakini, maka abaikan apa yang kau ketahui. Jika meyakini aku sebagai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka abaikan apa yang kau ketahui, bahwa aku adalah Sang Maha Penghukum. Aku akan menghukum kesalahanmu dengan kebenaran. Aku akan menghukum luka-luka yang kau timbulkan dengan kesembuhan. Aku akan menghukum kegelapanmu dengan cahaya terangku. Aku akan menghukum kehilapanmu dengan caraku meluruskanmu. Aku akan menghukum ketidaksadaranmu dengan kesadaranku. Aku akan menghukum keterbatasanmu dengan ketakterbatasanku. Aku akan menghukum kegelisahan. Aku akan menghukum kemarahanmu dengan cinta kasihku. Hingga lenyaplah semua yang tidak kau inginkan itu. Jika demikian, apakah hukumanku masih menakutkan bagimu? Terima kasih, Pak Wayan. Mungkin kita akhiri acara siang hari ini dengan seperti biasa kita hening untuk mendengarkan pesan semesta yang akan disampaikan oleh Pak Wayan. Saya siapin dulu untuk back sound-nya sebentar. Silakan, Pak Wayan. Silahkan hening sejenak. Hening sejenak semuanya. Kita akan masuk ke penyatuan rasa dan mendengarkan aliran pesan semesta ini. Anakku, para jiwa, pernah aku pesankan pada kalian, ingatlah untuk pulang. Jangan hanya melupakan diri sejatimu, hingga kau lupakan jalan pulang, lupa pada rumah sejatimu. Hari ini, aku, Ayah Ibu Semesta, akan bertutur padamu
tentang rumah dan jalan pulang. Tubuhmu adalah kamarmu. Semesta ini adalah rumahmu. Setiap ruang adalah jalan pulang. Setiap waktu adalah masa untuk berjalan pulang. Cintai tubuhmu sebagaimana kamarmu saat ini. Tempatmu istirahat selama dalam perjalanan pulang melewati kehidupan di bumi ini. Rawat tubuhmu agar menjadi kamar yang tenang, yang membuatmu selalu bisa istirahat di dalamnya. Jangan hanya jadikan tubuhmu tempat menyimpan kekotoran dan sampah kehidupan yang akan mengganggu kenyamananmu sendiri beristirahat di dalamnya. Rawat pikiranmu, karena itu adalah lampu penerang dalam kamarmu. Biarkan ia menyala terang dalam cahaya pengetahuan. Jangan biarkan cahayanya meredup oleh emosi dan selubung kegelapan ego. Berada dalam kamar diri yang gelap akan menyulitkanmu untuk bertemu dengan hal-hal penting di dalamnya. Anakku, setiap waktu adalah perjalanan pulang. Masa lalu adalah perjalanan pulang yang telah terlewatkan. Biarlah itu terlewatkan. Masa kini adalah perjalanan pulang yang sedang kau hadapi. Berhati-hatilah menghadapinya. Masa depan adalah perjalanan pulang yang akan kau temui. Bersiaplah dalam kewaspadaan diri. Setiap ruang adalah jalan pulang. Ruang masa lalu adalah jalan yang telah pergi. Ruang masa depan adalah jalan yang belum tiba. Tetapi ruang di depanmu saat ini adalah jalan yang sedang memberi tanda-tanda pembelajaran. Pastikanlah jejak-jejak langkah jalan pulang yang akan kau buat saat ini menjadi jejak jalan pulang yang bisa diikuti oleh penerusmu yang berjalan kelak di belakangmu. Jagalah setiap ruang dan waktu yang masih ada bersamamu. Sebab ketika ruang dan waktu itu berlalu sia-sia, itu sama artinya kau kehilangan sebagian sisi jalan yang seharusnya bisa kau tapaki dengan tenang. Merusak ruang dan waktu sebagai jalan pulangmu sendiri akan menyulitkanmu berjalan dengan lapang menuju rumah kesadaran sejatimu sebagai jiwa. Cintailah segala ruang dan waktumu, anakku, karena itulah jalan pulangmu sendiri. Cintailah setiap ruang dan waktu di semestamu, karena itu juga adalah rumah sejatimu yang tak terbatas. Cintailah semuanya, karena semua adalah rumahmu, adalah rumahku, rumah semestamu, rumah semestaku yang tak terbatas. Cintailah jalan pulangmu, anakku, karena pulang adalah keniscayaan bagi setiap perjalananmu. Pulanglah kelak kembali kepadaku, nak, karena aku, ayah ibu semesta, telah lama menantimu pulang. Setelah begitu lama kau melintasi perjalanan panjang pembelajaranmu dari kehidupan demi kehidupan. Pulanglah, anak-anakku. Pulang.
dan istirahatlah dalam pelukan cinta kasihku yang tak terbatas. Pulanglah nak, pulanglah. Terima kasih para jiwa. Semoga pesan ini membantu kita mencintai jalan pulang, membantu kita merasa pulang, dan membantu kita berucap, Ayah, Ibu semesta, aku telah di rumahmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak yang bergabung di siang hari ini. Semoga mendapatkan sesuatu, rasa, harapan, apapun itu. Saya rasa hal yang mungkin susah untuk diucapkan dengan kata-kata, tapi yang pasti tidak ada pertemuan yang kebetulan, tidak ada pertemuan yang sia-sia, dan yang bisa kita hanya benar-benar lakukan adalah terus bersyukur. Terima kasih Pak Wayan atas pesan semestanya dan kebersamaan teman-teman Ibu dan Bapak yang lain. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi